akhir tahun ini dengan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari-hari yang telah kami lalui tahun 2020 di dalam suka duka, di dalam bahagia derita, di dalam setiap peristiwa yang kami rasakan, kami alami. Kami sungguh mengalami, kami sungguh merasakan kehadiran pertolongan Tuhan dan cinta kasih Tuhan di sepanjang hidup kami. Dan biarlah kami boleh mengakhiri tahun 2020 ini dengan beribadah kepadamu, supaya kami kembali dikuatkan, dibuat mampu dan berani memasuki dan menjalani tahun 2021. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 1 ayat yang pertama hingga yang kelima. Demikian firman Tuhan. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya.
Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita kembali berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa sekarang. Tuhan, kami rindu biarlah di hari terakhir tahun 2020 ini kami boleh membuka hati, membuka kehidupan kami supaya firman Tuhan sungguh-sungguh kami mengerti dan menguatkan kami ketika kami sebentar lagi menapaki melangkah di tahun 2021. Terima kasih ya Tuhan,
nyatakanlah kehendak-Mu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya dari kitab Yosua pasal 1 ayat 5 sampai ayat 9. Demikian saudara. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah aku perintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara. Kehidupan kita akan berbahagia ketika sabda Tuhan, firman Tuhan senantiasa kita lakukan dalam kehidupan kita hari demi hari. Amin. Jemaat Tuhan, pada waktu itu bangsa Israel berada di perbatasan. Di belakang mereka, saudara, adalah perjalanan panjang selama 40 tahun di padang gurun. Tentu, saudara, ketika mereka melihat ke belakang, mereka akan ingat dengan suka duka, dengan bahagia derita yang mereka alami sepanjang tahun itu ketika mereka di padang gurun. Mereka juga tentu ingat, saudara, tentang pertolongan Tuhan, tentang pemeliharaan Tuhan, tentang cinta kasih Tuhan yang juga mereka alami di sepanjang tahun ketika mereka di padang gurun. Itu ketika mereka melihat ke belakang. Ketika mereka melihat ke depan, saudara, di satu sisi mereka membayangkan sebuah tanah yang subur, negeri yang makmur, negeri yang akan membawa mereka kepada kemapanan dan kebaikan hidup. Tapi di sisi yang lain, saudara, ketika mereka melihat ke depan pun, mereka akan melihat banyaknya tantangan, banyaknya hambatan yang sangat mungkin mereka hadapi, mereka alami karena negeri itu dihuni oleh bangsa yang kuat, sulit untuk dikalahkan. Jemaat Tuhan, di tengah-tengah keadaan seperti itu, Allah berfirman kepada Yosua yang pada waktu itu masih muda dan ditunjuk oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, merebut tanah Kanaan dari bangsa yang kuat. Apa firman, apa perintah Tuhan kepada Yosua, saudara? Yang pertama, Yosua diminta untuk menguatkan hati dan tidak tawar hati. Memang ketika melihat ke depan, Yosua dan bangsa Israel akan melihat banyak tantangan, banyak hambatan. Tetapi, saudara, ketika mereka melihat ke belakang, mereka pun akan menemukan pertolongan Tuhan dan cinta kasih Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan Tuhan berjanji, Tuhan tetap menyertai Yosua, Tuhan tetap menyertai bangsa Israel, sehingga bangsa Israel akan mampu
merebut, menduduki tanah perjanjian itu. Sehingga Tuhan menekankan, jangan takut, tetapi beranilah melangkah ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, Yosua dan bangsa Israel diminta untuk merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di sepanjang hidup mereka. Menyukai firman Tuhan, mencari firman Tuhan, menggali firman Tuhan, dan mencoba memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk mereka lakukan dalam hidup mereka. Dan Tuhan pun juga menekankan supaya Yosua dan bangsa Israel tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan dari firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan tepat dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, Yosua diminta untuk jangan berhenti melangkah dalam keadaan apapun. Jangan pernah putus asa, jangan pernah berkecil hati dalam keadaan apapun. Tetapi Yosua harus berani, Yosua harus optimis dan tetap semangat menjalani hidup apapun yang mereka alami dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Jemaat Tuhan, ketika Yosua melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, dia menguatkan hati, dia tidak tawar hati. Kemudian dia dan bangsa Israel terus-menerus merenungkan firman Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan mereka tidak pernah putus asa, berani menjalani hidup, tetap optimis, tetap bersemangat. Maka hasilnya Tuhan benar-benar menyertai Yosua dan bangsa Israel, dan mereka lah yang menang. Bersama dengan Tuhan, mereka mampu mengalahkan dan menduduki tanah Kanaan. Jemaat Tuhan, seperti bangsa Israel pada waktu itu, kita pun saat ini berada di perbatasan itu. Perbatasan apa? Perbatasan tahun 2020 dan 2021. Jemaat Tuhan, kalau kita melihat ke belakang, kita akan menemukan segala peristiwa, kita akan menemukan segala rasa di sana, suka duka, bahagia derita di sepanjang 2020. Dan tentu ketika kita melihat ke belakang, kita akan menemukan begitu banyak pertolongan Tuhan, begitu banyak cinta kasih Tuhan yang masih kita rasakan, masih kita alami dalam kehidupan kita. Sehingga oleh cinta kasih dan pertolongan Tuhan itu, kita kuat menjalani hidup sampai saat ini. Tetapi seperti bangsa Israel, kalau kita melihat ke depan, melihat hari esok 2021, di sana kita juga akan menemukan banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak kesulitan yang sangat mungkin kita alami dalam kehidupan kita. Sehingga mari sama seperti Yosua, hiduplah dengan bijaksana, menguatkan hati kita, terus merenungkan firman Tuhan, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan jangan pernah putus asa, terus melangkah dan melangkah, sehingga Bapak Ibu, hidup kita yang bijaksana itu akan membawa keberhasilan. Kita dikuatkan oleh Tuhan melangkah hari demi hari di tahun 2021 dengan baik. Dan biarlah di tahun 2021 apa yang kita alami, yang kita rasakan lebih baik dibandingkan 2020. Saat ini bagi kita semua.
Amin. Jemaat Tuhan, malah kita memanjatkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa saja. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari-hari yang boleh kami alami di tahun 2020 dengan segala peristiwa yang ada di sana yang membuat kami bersuka cita atau berduka cita, yang membuat kami bahagia atau menderita. Kami bersyukur semua itu mendewasakan kami, membuat kami semakin mau pasrah kepada Tuhan. Karena di balik semuanya itu, kami juga menemukan pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan, kehadiran Tuhan, cinta kasih Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, hidup dengan bijaksana, mencari kehendak Tuhan, menemukan dan melakukan kehendak Tuhan, menguatkan hati supaya kami berani melangkah di sepanjang kehidupan kami, apapun yang kami alami. Karena kami yakin penyertaan Tuhan akan terus kami alami sepanjang kehidupan kami. Berdoa untuk keadaan kami ya Tuhan, kami sangat merindukan biarlah pandemi corona ini segera berlalu dari kehidupan kami ya Tuhan.
Berkati kami sekeluarga ya Tuhan, supaya terus menjalin cinta kasih yang luar biasa di tengah-tengah keluarga kami. Berkati jemaat, supaya mereka juga terus mengalami penyertaan kekuatan dari Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, supaya kami boleh memasuki tahun 2020 dengan tetap meyakini ada penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tinggallah, hadirlah, tetap bersamalah dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.